Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film series yang berjudul Alice in Borderland. Film ini bercerita tentang dunia normal yang tiba-tiba berubah menjadi dunia permainan. Dalamnya, setiap umat manusia diharuskan untuk bermain game yang sudah disediakan. Di tengah kebingungan bagaimana cara keluar dari dunia tersebut, mereka dipaksa untuk terus bermain. Pasalnya hidup mereka telah dibatasi oleh masa aktif semacam kuota. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup ialah terus memenangkan permainan. Dan kali ini kita akan membahas langsung ke season 2-nya. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana semua tengah dikejar-kejar oleh seseorang yang terus menembaki secara massal dan acak. Kemudian cerita pun mundur 13 menit sebelum kejadian, di mana terdapat 4 orang yang sedang berada di tengah kota. Mereka adalah Arisu, Usagi, Kuina, Murakami. Telah terpampang jelas di sebuah gedung kalau permainan telah dimulai. Biasanya sebelum game berlangsung akan ada penjelasan tentang permainannya terlebih dahulu. Namun ini tidak ada sama sekali, mereka pun terheran-heran. Lalu tak lama datanglah beberapa mobil, ternyata itu adalah teman-teman mereka sebelumnya yang juga satu komunitas dalam mencari jawaban akan dunia permainan ini. Namun belum sempat bicara banyak, tiba-tiba sebuah peluru anti-tank ditembakkan dan langsung mengenai para pemain alias orang-orang di sana. Sontak mereka pun berhamburan layaknya debu yang ditiup. Semua orang berlarian ke sana kemari dan bersembunyi. Namun hal tersebut percuma karena peluru bisa menembus mobil sekalipun. Keempat pemain di awal pun ikut berlarian sambil mencari jawaban. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Setelah cukup sibuk berlari dan bersembunyi, tiba-tiba datanglah satu pesawat sambil mengibarkan bendera bergambar kartu King's Cup. Dan itu adalah kartu teratas setelah Jack dan Queen. Jadi itu adalah tingkat tertinggi dari permainan. Lalu Murakami pun memberikan bom pada Kuina untuk berjaga-jaga. Sementara Usagi dan Arisu melihat ada seseorang yang tengah sekarat. Mereka pun hendak membawa pria tersebut. Namun, tembakan demi tembakan tak ada henti-hentinya. Tapi tak lama setelah itu, datanglah teman-teman mereka yang lain sambil membawa mobil. Lantas, semuanya pun masuk ke mobil kecuali Murakami. Bukan karena tak cukup, namun bom tiba-tiba dilemparkan ke bawah mobil. Sehingga mobil pun terpaksa harus menjauh dari bom. Murakami pun terpisah dari rombongannya. Sedangkan di mobil, wanita bernama An pun menjelaskan kalau dalang dibalik semua ini adalah seorang wanita lain yang bernama Mira. Dan kini mereka telah sampai di level para raja dari urutan kartu remi, alias kartu Jack, Queen, dan King, dengan berbagai bentuk. Lalu setelah mereka berhasil mengalahkan semuanya, An mengira kalau para pemain akan memenangkan game tersebut. Dan saat para pemain sedang menghindari serangan Raja Skop menggunakan mobil, tiba-tiba Raja Skop muncul di atas mobil lain secara mengendap-endap dan langsung menghabisi semua orang yang ada di situ. Kemudian Raja Skop mengambil alih mobil itu. Sementara di mobil Arisu, kita diberitahu kalau dunia nyata alias dunia normal telah berubah menjadi dunia permainan yang sangat kejam dan tanpa ampun. Bahkan waktu hidup seluruh manusia telah diatur dan memiliki batas waktu. Sedangkan untuk memperpanjang masa hidupnya, manusia haruslah memainkan salah satu dari banyak game yang telah disediakan agar tak mati ditembak dari langit. Dan ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Raja Skop datang dan menembaki mobil mereka. Dari situ aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Namun seorang pria yang menjadi supir bernama Tata ternyata tidak bisa mengendalikan mobil dengan baik, sehingga An pun mengambil alih kemudinya. Di sana An terus berusaha agar bisa menghindari kejaran Raja Skop, tapi ketika perhatian An teralihkan, sialnya mobil mereka harus menabrak mobil lain, sehingga semuanya segera keluar dari sana. Raja Skop tentu tak ada hentinya menembaki semua orang. Hal itu juga membuat An harus terpisah dari yang lainnya.
Sementara Arisu, Usagi, Tata, dan Kuina berhasil kabur dan bersembunyi di dalam sebuah gedung. Setelah keadaan mulai mereda, mereka baru teringat kalau hari sudah mulai sore dan malam akan datang. Tentu perut mereka juga harus diisi, sehingga Tata dan Kuina memutuskan untuk mencari mobil, sedangkan Arisu dan Usagi mencari makanan. Singkat cerita, di malam hari itu, Tata dan Kuina berhasil menemukan mobil baru di sebuah dealer. Sedangkan Arisu dan Usagi telah sampai di sebuah Indomaret. Di sana, Arisu yang melihat sebuah makanan langsung teringat akan masa lalu sebelum dunia tiba-tiba berubah. Dan setelah beberapa makanan telah berhasil dikumpulkan secukupnya, Arisu dan Usagi sempat bercanda tawa sambil mengingat masa Arisu yang sedang menikmati pop mie sambil canda tawaria dengan sahabat-sahabatnya. Namun cerita Usagi sedikit berbeda dari kehidupan Arisu sebelumnya. Lantaran hidup Usagi penuh dengan kepedihan karena sang ayah dinyatakan bunuh diri ketika sedang mendaki gunung. Diketahui ayah Usagi juga difitnah karena pekerjaan sebagai tour guide pegunungan. Itulah yang membuat mental Usagi kena dan harus menerima cacian makian dari orang-orang. Sehingga Usagi menyimpulkan kalau dia tak mau kembali ke dunia sebelumnya. Lalu ketika Arisu mencoba menenangkan Usagi, sial Arisu salah ngomong yang menyebabkan hubungan mereka menjadi tak baik-baik saja. Karena Usagi memilih untuk tetap berada di dunia ini, sementara Arisu terus mencari cara bagaimana agar kembali ke dunia sebelumnya. Setelah itu singkat cerita Tata pun menjemput mereka. Lalu di pagi harinya Arisu pun melihat keadaan sekitar kota sambil mencari tahu letak-letak para raja. Dan diketahui kalau Kingscope adalah satu-satunya yang terus bergerak, lantaran permainan Kingscope adalah seluruh kota. Sedangkan raja yang lain hanya diam di satu titik. Lantas Arisu pun memetakannya di sebuah gambar peta. Dari situ keluarlah ide gila Arisu, yakni mereka harus bermain di game raja yang lain kalau tidak ingin terus ditembaki oleh Raja Kingscope. Dan lagi mereka akan bisa mengorek informasi dari para raja. Bagaimanakah kelanjutannya kalau semua permainan telah selesai? Akankah dunia kembali seperti semula? Lalu keempatnya pun mengambil suara terbanyak dan disepakati kalau mereka akan memainkan game dari kartu Raja Keriting. Sekaligus kartu keriting atau game dengan kerjasama tim yang pasti akan lebih menguntungkan mereka. Setelah sepakat semuanya pun pergi ke tempat di mana Raja Keriting berada. Dan setibanya di sebuah pelabuhan peti kemas, ternyata game hanya bisa dimainkan oleh 5 orang. Sedangkan mereka tinggal berempat. Lantas tak lama muncullah seorang pria bernama Niragi. Niragi ini dulunya satu komunitas dengan Arisu, namun dia berkhianat dan menjadi pengacau. Namun karena tidak ada lagi pilihan, Usagi pun memutuskan untuk ikut dalam game tersebut dengan alasan ingin bertahan hidup dan terus berjuang. Dari situ Arisu dan yang lainnya pun ikut karena alasan yang sama. Setelah mereka memasangkan gelang di tangan masing-masing, kelimanya langsung memasuki arena permainan dan pintu keluar pun ditutup. Ketika masuk ke dalam, mereka pun langsung disambut oleh 5 orang yang telah menunggu. Salah satu dari mereka adalah Raja Keriting. Sang raja pun lantas memperkenalkan para anggotanya. Namun yang unik, Raja Keriting ternyata tak memakai satu helai baju sedikit pun. Dia beralasan karena ini adalah game semurni mungkin dan harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan kemudian sini lanjutkan dengan sebuah band yang sedang melakukan konser. Diketahui kalau band tersebut dulunya merupakan band dari Raja Keriting bersama para anggota. Beralih ke masa kini, Raja Keriting yang dikenal sebagai sosok penuh filosofi itu menjelaskan langsung permainannya. Diketahui jika permainan ini sama sekali belum pernah dilakukan oleh mereka atau Raja Keriting. Peraturannya juga cukup sederhana di mana game akan terus berjalan selama 2 jam. Masing-masing tim akan diberikan 10.000 poin pada awal permainan dan poin itu nantinya akan dipertaruhkan. Lantas dari 10.000 poin tersebut akan dibagikan ke masing-masing pemain. Jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung strategi masing-masing tim. Nantinya tim dengan poin terbanyak akan memenangkan game tersebut. Lalu ada 3 cara untuk menambah poin. Yang pertama bertarung, yang kedua benda, dan yang ketiga menyerang markas musuh. Karena masing-masing pemain tim tak bisa mengetahui poin yang dibawa oleh lawannya, sehingga mereka pun akan bertarung siapa yang lebih besar poinnya, maka dialah yang menang. Tak hanya itu, pemenang juga akan mengambil 500 poin dari yang kalah. Sehingga poin musuh akan berkurang secara
tim. Pertarungan bisa dilakukan dengan cara menepuk tubuh lawan. Bahkan pertarungan juga bisa dilakukan oleh rekan tim secara bersamaan, hanya dengan berpegangan tangan. Maka poin tim yang bergabung akan dijumlahkan. Kemudian dalam arena luas tersebut juga telah disebar 6 benda. Masing-masing benda akan berbeda poinnya. Ketika berhasil ditemukan, maka poin tim akan bertambah. Sementara tiang yang ada di markas adalah kunci untuk bangkit. Jika tim pemain bisa menyentuh tiang markas raja, maka poin tim dan masing-masing pemain akan bertambah sebanyak 10.000. Begitu pula sebaliknya dengan tim raja. Dan ketika salah satu anggota tim memegang tiang markas, maka poinnya akan menjadi tak terhingga, sehingga bisa dengan mudah melumpuhkan musuh, dan musuh pun langsung mati. Seseorang yang telah bertarung atau memegang tiang markas musuh akan berubah menjadi nonaktif, sehingga ketika lawan menyentuhnya, kedua pemain akan tersetrum. Sedangkan cara mengaktifkannya lagi adalah dengan memegang kembali tiang markas. Setelah penjelasan panjang, Arisu pun sempat bertanya, bagaimana jika mereka telah berhasil menyelesaikan semua game raja. Di situ, Raja Keriting pun tak memberikan jawaban pasti. Selanjutnya, Arisu pun kembali mengatur strategi tim. Awalnya Tata berpikir kalau poin hanyalah tinggal dibagi rata. Namun hal tersebut sangatlah riskan karena musuh bisa saja memiliki poin paling besar. Singkat cerita, setelah permainan dimulai, mereka pun ternyata membagi lagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan mencari lawan untuk bertarung, sedangkan satu kelompok lagi akan mencari 6 benda yang tersebar di arena. Arisu bersama Kuina mencari benda dan telah memenangkan 2.000 poin. Sementara Usagi bersama Niragi berkeliaran mencari mangsanya. Namun setelah dikejar sial, musuh memilih lari karena tak memiliki poin yang cukup besar jika bertarung. Sementara Arisu dan Kuina, mereka tengah bertemu dengan Raja Keriting. Padahal mereka tahu kalau keduanya pastilah memenangkan pertarungan. Namun sang raja terus memprovokasi Arisu untuk bertarung 1 lawan 1. Arisu pun tiba-tiba menjadi berani untuk melakukan pertarungan. Dan ketika keduanya berjabat tangan, alhamdulillah poin Arisu lebih banyak. Sehingga sang raja harus memberikan 500 poin pada Arisu. Saat itu, Arisu pun jadi tersadar kalau tim raja telah membagi rata poin mereka. Raja Keriting pun membenarkan hal tersebut, lantaran mereka memiliki keyakinan kalau semua anggota adalah sama rata, tak ada yang lebih unggul. Dari situ, Usagi dan Niragi juga tak lama berhasil memenangkan satu pemain musuh, sehingga poin mereka terus bertambah dengan mengurangi poin lawan. Hal tersebut juga tak lepas dari Arisu dan Kuina yang berhasil menangkap musuh lainnya, sehingga perbedaan poin tim mereka dengan musuh sudah mencapai 3.000. Sementara Tata yang bertugas menjaga markas hanya bisa terus mengucapkan puji syukur pada Tuhannya, lantaran timnya bisa unggul dengan mudah. Setelah ronde pertama berhasil dimenangkan, mereka pun jadi berbahagia, apalagi tak menyangka jika Niragi dapat mereka andalkan. Lalu para pemain pun lantas mengira jika mereka menggunakan strategi yang sama mungkin akan mudah untuk mengalahkan tim musuh. Sementara di tim raja mereka harus cukup memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa memenangkan permainan. Ronde selanjutnya pun dimulai. Setelah tim Arisu mendapatkan kembali benda, Tata yang berdiam diri di markas tiba-tiba didatangi oleh para pemain musuh. Sontak, Tata kaget bukan main melihat 4 orang secara bersamaan mendatanginya. Di situ, tentu saja Tata hanya memiliki satu kesempatan untuk membunuh satu di antara 4 orang tersebut. Dan ketika keempat musuh berlarian secara bersamaan, Tata pun berhasil mengenai satu pemain. Namun poin seketika berubah dan tim raja langsung menyusul poin tim Arisu. Lantas tak lama setelah itu salah satu pemain musuh pun langsung mati karena terkena serangan Tata. Mereka pun bersedih atas kematian rekannya itu. Begitupun dengan tim Arisu yang seakan-akan terkena serangan jantung. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena kebahagiaan yang telah dipupuk tiba-tiba menghilang begitu saja. Tata sendiri telah berusaha sebaik mungkin, namun dirinya terlihat langsung kena mental. Dan di ronde-ronde berikutnya, Arisu menyuruh semua pemain agar fokus terhadap pencarian benda. Mereka pun saling berpencar sendiri-sendiri. Namun sial, niat untung malah jadi buntung karena benda yang mereka cari tak kunjung ditemukan. Benda tersebut justru malah ditemukan oleh tim raja, sehingga poin tim raja terus bertambah. Sementara itu Usagi juga Kuina justru malah menemukan kesialan.
karena harus bertarung satu lawan satu menghadapi tim musuh. Tentu saja poin mereka lebih sedikit sehingga tim Arisu telah kalah 8.000 poin dari tim Raja. Arisu yang fokus mencari benda tak kunjung menemukan apapun. Dan saat satu peti kemas dibuka, lalu Arisu mendapatkan satu benda. Tiba-tiba tim musuh telah lebih dulu menemukannya. Di situ Arisu pun tersadar kembali. Kali ini strategi musuh adalah meninggalkan markasnya, sehingga tak ada siapapun di markas mereka. Tentu Arisu tak berpikir untuk menyerang markas tim Raja. Sang raja pun terus memberikan penerangan pada Arisu kalau menjadi seorang pemimpin haruslah cerdas dan sabar dalam mendengarkan keluhan anggotanya. Jika anggota tersebut telah sadar, barulah pemimpin bisa menasihatinya. Di sisi lain, waktu yang tersisa tinggallah 30 menit, sedangkan tim Arisu telah tertinggal 12.000 poin. Tentu saja para pemain mulai kehilangan harapan mereka. Arisu sendiri telah kehabisan rencana, namun Usagi belum mau menyerah. Dia tak ingin kalah dari permainan ini. Namun setelah berpikir cukup panjang, tiba-tiba Arisu teringat kalau sang raja pernah berkata, "Lawanlah aku dengan sekuat tenaga," sambil melihat ke arah gelang besinya yang masih dalam keadaan non-aktif. Tentunya Arisu memiliki ide cemerlang seketika dan dia mulai dengan memotivasi para pemainnya agar tetap memiliki semangat. Kemudian setelah ronde dimulai, Arisu menyuruh agar Usagi mengalihkan perhatian salah satu pemain lawan hingga mengejarnya. Sementara Arisu, Kuina, dan Niragi memberanikan diri untuk datang ke markas sang raja. Tentu saja raja dan timnya telah berada di sana untuk menjaga tiang markas. Awalnya mereka tak mungkin akan menang karena musuh sedang memegang tiang markas secara bersamaan. Dan poin mereka akan menjadi tak terhingga. Namun dengan sekuat tenaga dan tekad yang kuat untuk tetap hidup, mereka pun berlari menuju tiang tersebut. Dan ketika Arisu hendak memegang tiang, sang raja lebih dulu memegang tangan Arisu, sehingga terjadilah kejutan listrik kepada keduanya. Sementara Niragi, dia berhasil mengelabui pemain lawan dengan menyeburkan darah dari mulutnya, sehingga Niragi berhasil mencapai tiang tanpa harus dikenai lawan. Mengetahui kalau Niragi langsung nonaktif, maka dirinya langsung menghajar beberapa musuh yang menyebabkan kejutan listrik pada lawan. Kuina pun sadar dan langsung lari karena sudah tak ada lagi yang menghalanginya. Namun, sesaat ketika akan memegang tiang, tiba-tiba musuh masih bergerak dan menghajar Kuina hingga terjatuh. Rencana pun setengah gagal. Tim Arisu hanya mendapatkan 10.000 poin, sementara waktu akan segera berakhir dan poin mereka hanya selisih 3.000. Singkat cerita, tim Arisu pun harus menelan kepedihan dan kepahitan ini. Mereka telah yakin akan kalah dari permainan tersebut. Namun, Usagi belum menyerah. Dia akan tetap mencari benda meskipun tidak akan bisa mengembalikan keadaan. Di sisi lain terlihat juga kalau Niragi ternyata telah sekarat dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara Kuina sendiri memilih untuk menyendiri dan meratapi nasibnya. Arisu dan Tata hanya bisa termenung di balik poin yang tertinggal 3.000 itu. Tapi tak lama setelahnya alhamdulillah Usagi berhasil menemukan benda dan hanya menyisakan perbandingan 500 poin. Dari waktu yang tersisa 10 menit lagi, Arisu pun lantas berniat untuk mencari cara lain agar bisa mendapatkan setidaknya 500 poin. Sedangkan di waktu yang sama, tiba-tiba Niragi bertemu dengan Usagi. Niragi saat itu sudah sekarat, lalu tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang kerap kali dibully oleh teman sekolahnya. Sehingga dia ingin melampiaskan semua kekesalannya itu pada Usagi, hingga Usagi pun dibuat pingsan olehnya. Namun di akhir episode, kita bisa mengetahui kalau tim Arisu yang awalnya saling bekerja sama telah terlihat putus asa dan terpisah tanpa rencana. Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan kilas balik mengenai Tata yang bekerja sebagai montir mobil. Ia mengeluhkan bagaimana rekan kerjanya selalu memperlakukannya sebagai junior yang tidak becus. Kemudian ketika proses pengerjaan, Tata yang selalu overthinking menjadi hilang fokus ketika bekerja dan membuat sebuah kesalahan fatal yang menyebabkan dirinya menjadi penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tersebut membuat rekannya mengalami hancur di bagian tangannya. Kemudian kita berlanjut kembali ke permainan.
Scene memperlihatkan Tata yang masih mencari cara untuk menang di sisa waktu 9 menit. Di sisi lain, Nuragi yang berhasil melumpuhkan Usagi, di sisa waktu hidupnya Nuragi memilih untuk melakukan pengenceritan dengan Usagi yang sudah tidak berdaya. Beruntungnya, Arisu datang tepat waktu lalu langsung menghentikan usaha Nuragi. Dan sudah barang tentu Arisu langsung menghajarnya habis-habisan, kemudian membawa Usagi ke markas. Sesaat Arisu teringat sekilas apa yang disebutkan oleh Usagi mengenai tidak menginginkan dunia nyata. Begitupun teringat tentang kata-kata Kyuma si pria telanjang tentang konsep pemimpin. Pemimpin tidak bisa memimpin anggotanya sembarangan. Dengarkan perasaan mereka dan tunggu ketika sadar. Hal tersebut cukup sepertinya membuat Arisu mendapatkan ide baru. Dan kita coba lihat strategi apa lagi yang akan Arisu lakukan. Berlanjut, Arisu pun bertemu dengan Kyuma di pinggir laut. Begitupun waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Di sini Arisu mencoba untuk berbincang dengan Kyuma sambil menanyakan pertanyaan yang ia ingin ketahui. Bahkan Arisu meminta kepada Kyuma untuk bersalaman dengannya di sisa waktu terakhir. Arisu mengungkapkan bahwa perkataan Kyuma cukup membuatnya tersadar akan sesuatu. Dan ia pun berterima kasih karena Kyuma sudah menyadarkannya. Bahkan Arisu menganggap Kyuma sudah seperti temannya. Kemudian Kyuma pun mengiyakan permintaan Arisu sambil mengatakan bahwa Kyuma pun sangat senang bertarung dengan Arisu. Dan ketika mereka berjabat tangan, poin pun berubah. Arisu menang 500 poin dan hal tersebut sangat membuat Kyuma kebingungan. Padahal ia yakin poin milik Arisu lebih sedikit. Lalu, scene kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Arisu kaget mendengar suara gebrakan kontainer. Ternyata itu adalah suara Tata yang mencoba melepaskan gelang. Tata menyuruh Arisu untuk mengikuti idenya untuk mengambil gelang yang ada pada diri Tata. Karena Tata memiliki poin sebesar 10.100. Dengan berat hati, Arisu pun mengiyakan ide tersebut dan membuat tangan Tata terluka berat. Akan tetapi ia berhasil melepaskan gelang tersebut. Tata mencoba meminta maaf karena sudah meminta Arisu melakukan ide yang sangat konyol. Lalu scene kembali, Arisu memperlihatkan gelang milik Tata dengan wajah sedih karena melakukan hal tersebut. Kyuma pun terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Arisu. Di akhir hayat, Arisu mendapatkan sebuah jawaban bahwa sebelumnya Kyuma pun adalah seorang pemain. Mereka terus memenangkan permainan dan akhirnya menjadi seorang raja. Di sisi lain, anggota Kyuma pun terlihat tersenyum akan kekalahan mereka. Sikap seperti itu karena mereka selalu bersama. Bahkan di sisa waktu terakhir, mereka sempat mengucapkan terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini karena Kyuma. Dan scene kembali lagi ketika waktu ajal Kyuma akan tiba. Kyuma mengatakan satu hal kepada Arisu, yakni semoga kau menemukan jawabannya. Alasan untuk hidupmu yang sesungguhnya bukan alasan orang lain. Dengan pose favoritnya yang membentangkan kedua tangannya, akhirnya Kyuma pun menemui ajalnya sambil mengatakan inilah kehidupan yang ideal. Begitupun anggota yang lain sama-sama terkenai laser. Setelah itu balon udara yang membawa kartu Raja Keriting langsung hancur seketika, menandakan bahwa Raja Keriting telah dikalahkan. Scene berlanjut, Kuina mencoba membangunkan Usagi dan memberitahu bahwa mereka telah memenangkan pertarungan. Begitupun mereka mencoba menyelamatkan Tata yang sudah kehilangan banyak darah. Sayangnya saat itu tidak ada PMI donor darah. Arisu pun harus kehilangan Tata setelah Tata mengetahui bahwa tim telah menang. Usut punya usut ide untuk menghancurkan tangannya karena ia teringat peristiwa di masa lampau sebelumnya. Begitupun Arisu sangat sedih akan kepergian Tata. Berlanjut mereka pun melakukan penghormatan terakhir dengan menguburkan Tata dan menandai kuburan tersebut dengan menggunakan topi favorit milik Tata. Kemudian Nuragi mengatakan ia sangat kesal karena berpikir bahwa ia telah terselamatkan. Bahkan di akhir ia mengucapkan terima kasih. Lalu scene berganti di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah penjara sedang persiapan untuk menjalankan game dengan tingkat kesulitan Jack Love. Dan game ini akan dimainkan oleh si kalem, tak lain itu adalah Nijiro. Game diawali dengan pria bernama Banda menggunakan sebuah kalung di lehernya.
Pertama, seperti biasa, aturan akan dijelaskan terlebih dahulu. Jadi, game ini semua pemain berjumlah 20 orang. Nama permainan ini adalah game sel isolasi. Peraturannya semua pemain harus menebak simbol yang muncul di belakang kalung. Akan tetapi semua pemain tidak boleh melihat sendiri simbol tersebut, termasuk menggunakan sebuah pemantul kaca. Kemudian selama 1 jam sekali, di sisa waktu 5 menit, para pemain akan masuk ke dalam selnya masing-masing. Jika mereka menebak simbol dengan jawaban yang salah, maka kalung itu akan meledak. Dapat dikatakan bahwa game sel isolasi adalah ujian seberapa besar kalian bisa mempercayai orang lain. Tidak hanya itu, di dalam game ini akan ada seorang pemain yang memegang Jack Love. Kita sebut si Jack Love. Ketika para pemain berhasil menghabisi Jack Love, maka permainan akan berakhir. Uniknya, Jack Love pun sama-sama tidak akan mengetahui simbol apa yang ada pada dirinya. Selain itu, simbol para pemain akan diulang atau diubah selama 1 jam sekali. Karena game ini tidak memiliki batas waktu, maka ketersediaan makanan pun akan disiapkan. Dan game pun dimulai. Para pemain mulai mencari orang yang bisa mereka ajak kerjasama. Ada yang memilih untuk bekerja sama berbentuk grup dan ada juga yang memilih berdua untuk memberitahu simbol apa di kalung mereka. Nijiro akan banyak bersinggungan dengan pemain berbaju kuning bernama Oki. Kemudian pria botak, kita sebut saja Pipit, memilih untuk mengintimidasi salah satu pemain dan kita sebut Seto. Tidak hanya itu, ada 2 pasangan pria wanita untuk mendapatkan sebuah kepercayaan. Mereka melakukan pengenceritan terlebih dahulu. Akan tetapi, Nijiro mengatakan bahwa mengamati permainan sangat dibutuhkan untuk memenangkan permainan ini. Kemudian, orang-orang tidak memiliki pasangan termasuk Nijiro masuk ke dalam grup besar. Grup tersebut seakan-akan dipimpin oleh wanita dress biru dan kita sebut Sakura. Ketika semua saling memberitahu, mata Nijiro tidak lepas untuk mengawasi para pemain yang lain. Stage 1 pun dimulai. Para pemain mulai masuk ke dalam sel dan Nijiro berhasil menjawab dengan jawaban scope. Dan stage 2 pun dimulai, semua simbol para pemain akhirnya berubah. Ada 2 orang misterius bernama Banda dan Sasuke. Mereka terlihat mengamati pola permainan. Apalagi Banda menyarankan kepada pria yang diintimidasi oleh si preman untuk menyebutkan simbol yang salah. Dan disinilah game yang sesungguhnya dimulai. Sakura lalu mengajak pria yang diintimidasi untuk masuk ke dalam grupnya. Kemudian semua pemain kembali masuk ke dalam sel. Pipit salah menyebutkan jawaban yang membuat kalung lehernya meledak dan menjadi korban pertama. Berlanjut, para pemain pun mulai mendapatkan atmosfer permainan. Sakura mulai mempengaruhi grupnya dengan mengatakan bahwa Seto adalah Jack Love, dengan argumen bahwa pria tersebut sengaja mengatakan jawaban yang salah kepada Pipit. Berlanjut, grup tersebut mengatakan simbol yang salah kepada Seto dan membuat Seto pun harus gugur. Melihat bahwa Seto bukanlah Jack Love, anggota grup mulai curiga dengan gerak-gerik dress biru. Nijiro mengatakan kepada Oki bahwa orang-orang sudah tidak waras. Para pasangan yang lain masih memilih untuk bergerak berdua saja. Berlanjut, wanita dress biru mulai kembali mempengaruhi anggota grup untuk menghabisi wanita baju kuning. Wanita baju merah mulai tidak percaya kepada kelompoknya dan merasakan keraguan. Bahkan jawaban dari Sakura yang menyebutkan jawaban hati membuatnya tidak percaya. Membuatnya wanita baju merah mencoba menanyakan kepada 2 pasangan yang lain dan mendapatkan jawaban yang lain. Ekspresi wajah penuh gembira pun terlihat karena perkiraannya benar bahwa wanita dress biru telah berbohong kepadanya. Padahal itu menjadi akhir baginya karena jawabannya adalah salah. Kemudian keadaan sudah mulai tak terkendali, membuat satu persatu pemain pun gugur akibat jawaban yang salah. Berlanjut, di stage 10, kakek Sugiono merasakan mual akibat stres yang ia derita dari tekanan game sel isolasi. Penuh curiga ia tujukan kepada wanita dress biru. Bahkan kakek Sugiono sempat mau membohongi simbol wanita dress biru. Itu membuat wanita dress biru mencoba mempengaruhi pemain lain dan mengatakan, "Sudah saatnya kita menghabisi kakek Sugiono, karena sebelumnya ia sempat akan memberikan jawaban yang salah kepadaku." Begitupun pihak kakek Sugiono yang mencoba mempengaruhi pemain lain untuk menghabisi wanita dress biru, karena wanita tersebut sangat berbahaya.
Alhasil, dengan penuh kecurigaan dan tanpa saling percaya, membuat para pemain tadi malah gugur. Dan pemain pun tersisa 6 orang. Pasangan pengenceritan, 2 orang misterius, dan Nijiro serta Oki. Pria berjas mengatakan kepada pasangannya bahwa ketika kepercayaan runtuh dan mulai saling membunuh, seluruh grup akan hancur. Dan Yaba menggombal akan selalu menjaga wanita tersebut sampai akhir. Di sisi lain, Nijiro melihat Oki mulai kehilangan semangat hidupnya karena stres. Nijiro mengatakan jawaban dari simbol milik Oki dan mengajaknya untuk saling memberitahu simbol. Dengan penuh tangisan, Oki memberitahu simbol Nijiro adalah hati. Para pemain pun mulai masuk ke dalam sel. Oki malah memilih untuk tidak menjawab dan membuatnya gugur dalam permainan. Akhirnya game pun hampir memasuki final, karena tersisa hanya 5 orang pemain. Pasangan pengenceritan, Banda dan Anca dan Nijiro yang tidak memiliki pasangan. Dan siapakah Jack Love yang sebenarnya? Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Nijiro, karena ia harus bergerak sebagai single fighter. Dan film pun bersambung.